design, dan chart format. Kita akan fokus di chart design dulu. Ada apa saja di chart design? Fitur pertama yang akan coba saya bahas itu adalah ini nih, chart style. Chart style ini ya untuk merubah style si chart. Jadi kita pilih mana chart yang paling tepat. Saya suka backgroundnya terang atau backgroundnya gelap, atau yang lebih colorful dan sebagainya. Ini udah disediain sama Microsoft Excel buat kita pakai. Selanjutnya ada chart design ini, ada juga bisa menggunakan di sini nih, quick layout. Bisa juga jadi supaya tahu ini untuk stylenya, gaya chartnya seperti apa. Kalau layout lebih ke kombinasi di dalamnya seperti apa. Jadi stylenya apakah mau ada disebutnya ini data table atau ada data label dan sebagainya. Ini bisa diatur di quick layout ini, tergantung kebutuhan kita. Itu untuk chart design dan quick layout. Selanjutnya ada juga, bisa juga kalau misalnya hanya satu chart, kita bisa pilih ini pakai chart style ini ya. Saya pengen semuanya nih di dalam file Excel ini, pengen semuanya dengan template yang sama. Gimana caranya biar saya nggak rubah satu-satu? Kita bisa menggunakan page layout dan theme di sini. Ketika kita pilih kombinasi warna tertentu, maka dalam sekali klik semua chart di dalam Excel kita akan berubah warnanya, templatenya itu sesuai dengan warna yang kita rubah tadi. Saya pengen yang warna ini deh, gitu ya. Atau colornya saya rubah jadi nuansa yang mana gitu, yang hijau-hijau gini deh, karena perusahaan saya misalnya brandingnya hijau. Kita tinggal pilih aja warna hijau, otomatis semuanya jadi warna hijau di dalam satu workbook Excel. Itu jadi pakai page layout, pilih theme, dia akan merubah semua chart, gayanya chart, stylenya chart dalam sekali klik. Lalu itu untuk style. Jadi untuk merubah style, untuk merubah kombinasi warna, itu bisa di chart design dan di sini chart style. Selanjutnya ada bagaimana kalau misalnya saya pengen ngerubah orientation. Kayak misalnya perusahaan saya hanya ingin ngerubah bukan berdasarkan bulan, tapi berdasarkan area misalnya. Ini kan data yang menampilkan penjualan perusahaan di beberapa daerah, beberapa benua berdasarkan bulan. Tapi saya ingin berubah berdasarkan domestic Europe, bukan berdasarkan bulan. Nah, masih di chart design, di sini ada, mungkin teman sudah biasa juga, ada switch row atau kolom. Klik di sini, dia akan berubah. Yang tadinya eksisnya adalah bulan, sekarang eksisnya di atas yang dipakai. Jadi ini untuk merubah eksisnya. Gitu. Kalau misalnya saya pengen dua-duanya, ya tinggal Ctrl D saja untuk diduplikat chartnya. Tinggal kita yang ini kita switch ke sini. Jadi berdasarkan bulan seperti ini, misalnya berdasarkan area seperti ini. Itu fungsinya switch row atau column. Atau bisa juga misalnya mau highlight, saya cuma pengen data domestik saja dong, ya boleh, tinggal diduplikat lalu hanya yang domestik saja misalnya. Itu bisa digunakan juga. Selanjutnya kita akan move atau resize suatu chart. Untuk move atau resize suatu chart, biasanya untuk memindahkan ya, ketika kita klik chart, di setiap chart itu akan memiliki handle. Ini yang titik-titik itu disebutnya handle, pegangan gitu kan. Jadi kalau mau mindahin, tinggal diklik saja garis yang mana, ya seperti tadi tinggal dipindah-pindah seperti ini. Atau kalau mau di resize, dibesarkan, dikecilkan, tinggal diklik aja handle-nya, disesuaikan dengan kebutuhan kita mau seperti apa. Tapi tipsnya, kalau misalnya ketika pengen same ratio, saya pengen rasionya seperti ini tapi lebih besar, kita pencet shift lalu kita perbesar seperti ini, dia rasionya akan tetap mengikuti rasio yang ada gitu. Jadi dia nggak bisa ya mau ke kanan mau ke bawahnya, akan sesuai rasionya. Misalnya ini rasionya udah pas nih 4/7 misalnya, selalu 4/7 perbandingan rasionya selama kita mencet shift.
Lalu kalau pengen senternya sama, misalnya ketika kita handle kanan kita tarik kan ini jadi yang kanan aja nih. Saya pengen same center dong, senternya aja yang sama. Kita pencet sambil pencet kontrol. Ini jadi tengahnya sama gitu. Ada lagi kalau misalnya kebutuhannya saya pengen nempel ke gridnya dong, kayak gini nih, nempel ke gridnya ketika dipindah atau ketika di resize. Gimana caranya ya? Itu bisa pencet ALT. ALT itu untuk magnetiknya, jadi selalu nempel di grid yang di belakangnya. Ini nempel di gridnya. Jadi ketika meresize atau memindahkan, kita bisa sambil pencet antara tadi kebutuhannya yang mana, shift, control, atau ALT. Shift itu untuk same ratio, control itu untuk senternya yang sama, ALT-nya untuk magnetic grid. Tergantung kebutuhannya. Pahami sampai sini ya. Mungkin kalau ada tips yang kira-kira wah ini kepake nih atau sebagainya, bisa sambil dicatat ya. Atau nanti bisa hubungi Glimpse misalnya, bisa dapat gak sih rekaman ini apa jika diperlukan. Jadi nanti materinya akan coba akan di-share juga. Oke, itu bagian yang pertama. Ada pertanyaan gak sampai sini sebelum saya? Oke, saya coba baca pertanyaan dari Pak Sarif Hidayat ya. Apakah ada guideline untuk pemberian warna dalam pembuatan cat dengan tujuan bos kita atau departemen lain lebih cepat memahami data atau angka yang disajikan dalam cat? Itu biasanya sih standar, saya nggak tahu ya. Kalau saya biasanya kan kalau standar istilahnya di internasional kita harus mengacu pada ISO. Tapi saya sendiri belum menemukan ISO yang mengatur misalnya kalau target itu harus warna apa, kalau misalnya aktual harus warna apa. Karena masalah warna dan masalah penyajian data ini kadang di setiap perusahaan punya peraturannya masing-masing gitu ya Mas Arif, sepengetahuan saya. Selama saya bekerja sih belum dapat tuh ISO-nya misalnya bentuk laporan tuh harus seperti ini ya, kecuali laporan keuangan ya kita tahu lah, kayak misalnya laporan keuangan itu hanya harus ada neraca gitu, harus ada data apa, tapi chartnya harus warna apa, misalnya harus menggunakan tipe apa chartnya, itu belum nemu tuh saya peraturannya. Bahkan misalnya Indonesia aja biasanya peraturan kementerian dan sebagainya saya belum nemu gitu. Biasanya sih itu diatur sama WI masing-masing, work instruction di masing-masing perusahaan gitu. Kayaknya kita tanya mungkin sama bagian communication, biasanya di sini target warna merah nggak gitu. Biasanya kan umumnya target warna merah, aktual warna biru misalnya, before warna biru, after warna hijau misalnya. Sehingga tahu nih chartnya, oh kalau current condition warna biru, berarti kalau future condition warna hijau misalnya. Tapi itu kembali lagi ke branding masing-masing perusahaan biasanya. Layout masing-masing yang mengatur font, yang mengatur tipe chart, laporan pun itu biasanya diatur di perusahaan masing-masing. Itu sih Mas Arif yang bisa saya share ya. Kalau standar ISO ataupun standar yang lain saya yang biasanya menghasil ya, kayak SNI misalnya, saya belum nemu sih sampai sekarang. Oke, siap Mas Arif. Yang lain ada pertanyaan lagi? Oke, kalau belum saya izin lanjut ya. Kita akan lanjut ke chapter yang kedua. Jadi ini tentang dasar chart. Saya akan coba buka Excel yang kedua. Sekarang kita akan mulai masuki tentang chart elemen. Ketika kita klik chart di sini masih di chart design. Tadi kita udah chart style sama switch row atau column. Sekarang kita akan di sini nih ada chart elemen. Apa sih elemen di dalam chart? Jadi chart itu ada banyak elemen di dalamnya. Yang pertama ada aksis. Ya, aksis itu ada yang horizontal, ada yang vertikal. Jadi ini aksis nih, ini aksis horizontal, ini aksis vertikal. Kalau misalnya kita hilangin yang ini, hilang tuh, nggak ada yang horizontalnya, vertikalnya hilang gitu. Kalau misalnya kita mau munculin lagi, tinggal klik lagi aja aksis, primary vertikalnya dimunculin lagi. Di sini elemen-elemennya ada aksis, ada title aksis. Ini nggak ada nih titlenya. Saya primary horizontalnya pengen ada titlenya nih, tinggal diklik aja di sini, langsung aja nih aksisnya di sini ada. Dan ada juga chart title. Kalau chart ya yang di atas, mau none atau mau di above atau ada di tengah, itu bisa dipilih. Ada data label. Kalau data
Kalau tadi title ya udah cukup jelas, axis sudah cukup jelas, title axis, jadi judulnya dari axis itu apa. Data label itu ya label-label di dalam data kita. Misalnya ini nih, kolom-kolom ini berapa sih indikasi di dalamnya gitu. Nah ini kita pakai data label. Ada lagi data table. Kalau data table ya table di dalam chart yang menunjukkan data-data di dalamnya itu apa aja. Ada error bar. Error bar ini untuk memberikan allowance, kira-kira errornya itu di mana. Misalnya kalau misalnya pengen lihat targetnya di mana, batas bawah, batas atasnya di mana, itu bisa pakai error bar. Grid line ya ini untuk nunjukin grid line di dalam chart. Seperti ini grid line, ada yang major horizontal, ada yang major vertical, ada yang minor horizontal dan minor vertical. Jadi di dalam major itu ada minornya, yang garis halusnya. Legend udah tahu juga. Jadi ini untuk menampilkan legend, ini warna biru tuh maksudnya apa, warna oranye itu maksudnya apa. Klik di sini di chart element. Dan ada line, tapi di sini di off kan, dan trend line. Ini apakah kira-kira ke atas atau ke bawah, mau yang mana nih? Kalau ada 3 kayak gini pilih. Nah, ini berarti trend line-nya, dan trend line nanti kita akan bahas, ada banyak pilihannya dan bisa berdasarkan linear, eksponensial, linear forecast atau moving average. Metode mana yang digunakan untuk analitik kedepannya, kira-kira forecast kedepannya. Dan ini bisa kita asumsikan kedepannya mau seperti apa. Misalnya ini data sampai Desember, kira-kira 6 bulan ke depan seperti apa. Ini bisa dipakai nih nanti untuk chart trend line ini. Untuk mengakses elemen bisa dari sini, atau bisa juga nih nggak ada tombol plus di sini. Nah di sini juga chart elemen, ada banyak. Kalau kita klik, kita pilih tanda panasnya, sama seperti tadi mau yang mana yang ada. Kalau checklist berarti ada, kita tinggal checklist aja, berarti nanti muncul. Klik ini akan muncul juga pilihan yang lain, sama seperti tadi di sini di add chart elemen. Kalau klik more option akan muncul format chart title di sini untuk memformatnya, tapi kita tahan dulu, kita nggak bahas yang format chart title dulu. Sehingga kita udah tahu sekarang ada elemen-elemen apa sih di dalam chartnya Excel. Oke, itu kita udah kenalan sama elemen-elemennya. Sekarang kita change source. Datanya yang mana sih? Ya kalau misalnya saya pengen ngerubah datanya, kita tinggal drag aja yang ini. Jadi kita klik chart, kita drag. Saya cuma pengen domestik aja misalnya, tinggal domestik. Atau pengen sama Eropa aja, bisa tinggal di drag ke sini. Bisa dirubah di sini, atau klik aja ininya, lalu dihapus, klik delete, tik, hilang, dia hanya domestik aja. Jadi bisa di drag di sini, atau bisa dihapus dari sini. Atau misalnya saya pengen domestik, Asianya juga pengen ada di situ, domestik dan Asia. Tinggal pilih Asianya, kita copy, Ctrl C, klik di sini, lalu paste, dia jadi muncul di sini. Jadi ketika kita klik, ini ada Asia dan ada domestik. Jadi tinggal copy aja data mana yang dimasukkan, lalu paste di dalam chartnya, dia datanya akan nambah di situ. Atau ada di sini di chart design juga, itu tadi bisa pakai garis yang ada di sini, bisa chart di sininya kita delete atau kita paste ke sini dari data tablenya, atau di sinilah ada select data. Jadi data mana yang mau dimasukkan. Bisa add, misalnya saya mau nambah Eropa lagi nih, add, series name-nya apa? Eropa. Lalu series value-nya mana? Ini bawah. Itu aja. Udah nambah satu. Axis-nya yang mana, tinggal pilih data labelnya. Ini kan udah ada, otomatis ini juga udah ada juga. Oke. Itu untuk bagaimana cara menambah dan meremove. Udah umum juga, mungkin teman-teman udah biasa nih sama bagaimana cara menambahkan, mengubah, memindahkan datanya, mengubah source datanya. Selanjutnya ada empty cell, gini nih, yang ini
kadang data kita tuh nggak lengkap, ada yang bolong-bolong seperti ini, sehingga di chartnya jadi ada yang seperti ini nih, ada gap yang ini putus nih. Misalnya yang biru tuh data Missouri tanggal 4 Februari sama 54 Februari nggak ada datanya, sehingga blank. Ini bisa nggak sih kita bikin garis di sini kalau misalnya data blank, atau saya buat nol aja di sini? Bisa dibikin nol kayak gini, cuman datanya jadi ke bawah. Saya pengen garisnya ke sini meskipun data nggak ada, jadi ada predictionnya. Gimana ya gitu? Bisa di sini sama, masih menggunakan tadi di chat design select data, tapi yang kita rubah misalnya tadi yang Missouri ya, tadi yang Missouri kita cari yang Missouri ini ada hidden and empty cell, nggak harus milih Missouri juga sih. Di sini kalau misalnya ada data yang empty cell, mau apa, mau di gaps kayak gini, gaps kosong, atau zero artinya datanya nol akan ke bawah. Kalau nol ya oke, akan ke bawah seperti ini. Jadi ketika nol dia, ketika datanya blank dia akan menganggap nol. Atau kita bisa pilih juga hidden empty cell-nya itu connect data point with line. Jadi kita minta disambungin aja deh, anggap ada data di sana. Jadinya di sini ada, nggak ada dotnya tapi ada data pointnya, dianggap ada data di sini. Itu sih ininya apa. Atau ada di sini row yang di hidden, misalnya A B C D E F G H, misalnya kita pengen hide nih E sama F nya, misalnya E nya kita hide. Nih 3, 4 nya ada nih di sini, kita pengen kalau yang 4 nya hilang juga gitu, ada di sini juga. Pengaturannya sama di yang tadi juga, design select data empty cell atau show data in hidden column and cell gitu. Jadi yang 4 nya tadinya hilang di sini karena kita gap sebenarnya, sekarang jadi muncul datanya di sini. Jadi meskipun di hide ada, oke, sorry tadi maksudnya di hide, sekarang jadi muncul. Itulah intinya di sini untuk hide sama yang data blank. Pengaturannya ada di tadi chart design, change chart type. Itu untuk masih di dalam chart design tadi, change source. Sekarang define common and template. Nah, di dalam Excel kita ada fitur default data, default chart. Misalnya ketika kita klik data ini lalu kita insert chart misalnya tadi ALT F1, inilah chart default kita nih, selalu data yang muncul nih ini. Kenapa ini terus sih? Saya nggak mau yang ini, saya pengennya garis misalnya defaultnya. Tinggal pilih di sini, pilih recommended chart, bukan recommended chart tapi klik yang ini nih, chart yang ini. Saya pengennya garis yang ini klik kanan saja di sini lalu set as default chart. Kita set as default chart, oke. Sehingga kita klik ALT F1, dia akan harusnya jadi garis tuh. Ya, jadi garis yang insertnya. Kalau mau rubah lagi ya sama, tinggal yang tadi di ini lagi dirubah lagi dan default chartnya. Atau ada yang sebutnya ini template nggak ada di sini. Nah ini misalnya saya pengen bikin kayak gini lagi dong. Selanjutnya ini bisa klik kanan save as template. Jadi ketika save di sini misalnya chart, ya inilah saya pengen blue chart stacked misalnya di sini. Saya udah namain tadi blue chart stacked, jadi tempel save. Oke, kita replace saja. Misalnya kalau belum ada tinggal ditambah. Atau di chart design di situ aja tinggal di save as template. Jadi ketika kita memerlukan lagi template yang tadi, misalnya di chart ini kita mau sama kayak tadi, kita pilih klik lalu pilih change chart type. Di sini di template nih muncul template yang tadi gitu. Nah dipilih oke, maka dia akan berubah ngikutin template yang tadi kita save. Atau misalnya udah nggak diperlukan lagi nih, udah nggak perlu lagi nih template yang ini, kita bisa delete lagi template. Di sini ada manage template, akan kebuka folder template-nya di mana.
misalnya ini foldernya ada di sini, kita tinggal hapus aja, delete, yes. Maka ketika nanti kita akan perlu lagi, sekarang masih ada, kita okekan dulu, sorry, mau di error nih karena enggak ini, karena udah kita hapus ya, pastikan di close dulu lah. Oke, saya close dulu, harus sama Excel ya nih kayaknya nih. Oke, sehingga ketika kita rubah, sekarang kita misalnya pengen rubah lagi ke yang tadi, chat design, change chat type, di template-nya udah nggak ada lagi, dan nanti kita tambah lagi. Itu untuk template sama set as default. Itu untuk masing tentang desain dan tentang chat elemen. Ada pertanyaan sampai sini? Oke, kalau nggak ada saya izin lanjut lagi ya. Sekarang ke file yang ketiga. Udah 50 menit ternyata. Di bagian yang ketiga ini kita akan bahas cepat saja mungkin tentang detail tentang chat elemen. Kita bisa modify axis-nya gitu ya. Jadi ini bisa sendiri saja nanti di ekspor saja tentang chat elemen ini. Bisa dirubah, misalnya axisnya kita double klik, otomatis akan muncul di sini. Kayak misalnya ini nih ketinggian nih 400, saya pengen kayaknya maksimum 350. Tinggal double klik saja axisnya, diganti yang maksimumnya jadi 350 saya. Itu untuk modifikasi axis. Kita close sehingga ini jadi hanya 350. Atau misalnya kurang tinggi nih, ini ketinggian nih, saya pengen dari 100 saja, sama, ada double klik di sini, minimum bondnya kita kurangin jadi saya 100. Oke, selesai kayak gini dari 100. Lalu misalnya yang ini pengen ditambah chat title-nya, tinggal ditambah aksis title-nya belum ada, kita pengen yang horizontal, tinggal diklik seperti ini aja. Dan ini misalnya ini tuh bulan ya, misalnya month, saya pengen di sininya month misalnya udah ada, saya pengen ini tuh month dong, pengen datanya sama ini, atau misalnya ini kita tinggal klik ini, kita coba klik ini di sini, kayak ini aja, bisa nggak ya? Ini chat 2, coba sama dengan, bisa nggak semuanya bisa sih, kita ke sini. Nah, dia jadi month, misalnya bulan, dia jadi bulan.